Filipi 4 ayat 7 sampai dengan 8, demikianlah firman Tuhan. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, jadi dari ayat ini kita diingatkan, ya pada waktu kita menghadapi berbagai problem permasalahan, hati pikiran kita galau kacau, tangan kita harus kita angkat, kita katakan, Tuhan, pakai tanganku sebagai kepanjangan tanganmu. Dan kemudian apa saudara? Kita tumpangkan di kepala kita, biarlah damai sejahteramu Tuhan menjagai pikiranku. Terus apalagi saudara? Tumpangkan tangan Anda di dalam dada saudara dan katakan, Tuhan jagai hatiku dengan damai sejahteramu. Nah, pada waktu damai sejahtera ini menjagai hati dan pikiran, maka pikiran kita akan selalu baik. Itu sebabnya Alkitab tadi katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, kata Paulus kepada jemaat di Filipi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang artinya apa saudara? Ayat ini memberi pengertian, memberi petunjuk supaya pikiran saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pikiran kita harus selalu baik. Nah, itu penting saudara. Sebab apa? Alkitab katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, di dalam terjemahan versi mudah dibaca, dikatakan apa saudara? Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi sekali lagi pikiran kita harus selalu baik. Kita harus belajar bagaimana kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak baik. Ya tetap pikiran kita harus selalu pikiran-pikiran yang baik. Sebab pikiran ini sama seperti tanah. Ya tanah itu tidak pernah memilih. Kalau ada orang bawa benih padi ditaruh di tanah, oleh tanah ditumbuhkan menjadi apa? Pohon padi, betul enggak? Ada orang bawa benih salak ditaruh di tanah, tanah enggak pernah milih. Itu benih salak ditumbuhkan jadi pohon apa? Pohon salak. Jadi itu sebabnya cocok apa yang dikatakan Alkitab. Di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Sebab apa? Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Nah, ini saudara. Jadi kalau kita itu sering berpikir yang tidak baik, itu yang akan tumbuh saudara. Tetapi kalau pikiran kita senantiasa pikir yang baik-baik, maka kita akan sehat, dan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, pikiran yang selalu baik itu bagaimana saudara? Pikiran yang selalu baik itu tidak mengizinkan ya membangun ruang-ruang penjara di dalam pikiran kita ini tadi. Jadi ini penting sekali saudara. Jadi betul-betul pikiran kita ini mengalami kemerdekaan. Pikiran yang selalu baik itu pikiran yang bagaimana? Pikiran yang selalu diisi dengan firman Tuhan. Pikiran yang selalu diisi dengan perkataan-perkataan positif. Contohnya apa saudara? Contohnya di dalam Alkitab ada wanita pendaran 12 tahun. Saudara bisa bayangkan. Ya, dia senantiasa ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, untuk memotivasi dirinya, dia senantiasa harus mempunyai pikiran yang selalu baik. Itu sebabnya pada waktu Tuhan Yesus sedang lewat di daerah di mana dia tinggal, dia katakan apa? Sekalipun Tuhan Yesus saat itu dikerumuni banyak orang, tetapi wanita ini berjuang untuk memasukkan di dalam pikirannya. Dia katakan terhadap pikirannya apa sudah? Asalku jamah jumbai jubahnya,
asal ku jamah jumpai jubahnya, asal ku jamah jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Wah, hebat, luar biasa. Jadi pikiran yang selalu diisi dengan firman Tuhan itu adalah pikiran yang selalu baik. Pikiran yang senantiasa diisi dengan perkataan-perkataan positif, itu pikiran yang selalu baik, saudara. Jadi itu sebabnya siapapun saudara dan saya yang sudah terima Yesus, di dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam problem, kita harus hati-hati terhadap perkataan kita, jangan sampai negatif, terutama isilah pikiran-pikiran kita ini dengan hal-hal yang baik, saudara, yang positif, saudara. Saya percaya itu akan membuat kita sehat. Ya, saya akan bacakan di dalam Yesaya 32 ayat 17, dikatakan begini, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman buat selama-lamanya. Jadi yang artinya ayat ini dapat diartikan itu begini, bila mana di dalam pikiran kita ada kebenaran, kebenaran yaitu firman, kebenaran yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bila mana di dalam pikiran kita ada firman, maka ya dikatakan akan tumbuh damai sejahtera. Akibat di dalam pikiran kita ini tadi ya dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita menghadapi persoalan hidup ini, kita akan tenang dan tentram. Nah, jadi betapa sangat amat penting, saudara. Jadi sekali lagi, pikiran kita dikehendaki oleh firman Tuhan, supaya pikiran kita ini selalu baik. Tuhan Yesus memberkati.